Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia kita bisa bertemu kembali di acara diseminasi pendidikan budaya positif. Untuk acara diseminasi pendidikan budaya positif ini, yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 2 Paunang, yang ketiga itu pemaparan materi dari Ibu Irma Nurmila SPDGR CGP Angkatan 7, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima doa tutup. Menginjak acara yang pertama itu adalah pembukaan. Marilah kita buka acara kegiatan ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Tentunya untuk dunia pendidikan itu semakin maju dan juga berkembang. Kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Menginjak acara yang kedua itu adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 2 Paunang. Kepadanya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru yang telah bersemangat mengikuti kegiatan diseminasi pendidikan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dalam mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih juga kepada Ibu Irma Nurmila selaku CGP. Mudah-mudahan diberi kesehatan untuk melaksanakan tugas dan menyelesaikan program pendidikan guru penggerak dengan lancar, tetap semangat, dan semua ilmu yang didapat bisa diaplikasikan di sekolah khususnya di SD Paunang 2. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 2 Paunang yang sudah memberikan sambutannya. Menginjak ke acara inti yang ketiga ya, itu adalah pemaparan materi mengenai diseminasi pendidikan budaya positif yang sekarang itu digebor-geborkan oleh pemerintahan kita. Itu kurang lebihnya membahas mengenai kurikulum merdeka ya, di dalam kurikulum. Kepadanya disilakan untuk Ibu Irma Nurmila untuk memaparkan materi. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktunya. Izin berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur pada kita panjatkan kehadirat Rabbi yang mana telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan ini dengan sehat dan juga dengan masih segar ya Bu sebelum pada siang hari ini. Salawat beserta salam adalah kita panjatkan, kita curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai hari akhirnya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SD 2 Paunang, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru hebat semuanya yang alhamdulillah bisa menghadiri acara hari ini. Adanya acara kali ini Ibu Bapak guru hebat semuanya, mohon maaf sebelumnya. Saya bukan bermaksud menggurui, tetapi kita akan belajar bersama dan berkolaborasi sehingga menghasilkan nanti siswa-siswi didik kita yang mempunyai karakter P5
Seperti itu. Mudah-mudahan kita dengan adanya kegiatan ini bisa bermanfaat ke depannya untuk kita aplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan sedikit ilmu yang didapatkan dalam program guru penggerak ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa dengan adanya program ini kita bisa menjalankan tugas pokok kita dengan baik, gitu ya, Ibu Bapak Guru. Mohon maaf sebelumnya. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan sistem positif di sekolah kita tercinta. Oke, Ibu Bapak guru hebat semuanya, mohon maaf, mohon izin sebelum kita melaksanakan kegiatan lebih lanjut karena hari ini sudah siang. Kita supaya lebih segar kita akan mengadakan dulu ice breaking, gitu. Ibu Bapak guru hebat semuanya di sini. Saya bagikan dulu ada selembar kertas supaya lebih segar Bapak Ibu gurunya, mohon maaf. Iya. Nah, di sini Ibu Bapak guru ada dua segitiga. Ada ya? Gambar apa tuh di depan? Ada berapa ya? Gambar segitiganya. Ada dua ya, Ibu Bapak guru, ada satu, ada dua. Nah, supaya kegiatan kita lebih mengasah otak, lebih semangat lagi, Bu, coba bagaimana caranya segitiga yang dua buah ini menjadi 4 buah hanya dengan menggeser satu garis saja. Dalam dua segitiga ini ada berapa garis, Ibu Bapak? Ada 6 kan? Nah, ada 6, semuanya 6 garis. Bagaimana caranya dua segitiga ini menjadi 4 segitiga hanya dengan menggeser satu garis? Silakan Ibu Bapak guru hebat semuanya, silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Yang sudah boleh silakan hasilnya dituliskan kepada saya. Silakan boleh dicoret-coret Ibu. Sudah Bu? Waktunya habis. Ada yang bisa Bu? Ada yang bisa? Oke, kalau belum paham, dua segitiga ini bagaimana caranya supaya menjadi 4 segitiga hanya dengan menggeser satu garis? Belum ada yang menjawab sayangnya. Ini Ibu Bapak guru, hanya kita bisa menggesernya saja. Yang segitiga yang pertama ini bisa yang garis ini Ibu operator mohon bantuannya. Ulang ke atas, yang barusan, yang segitiga ya. Yang komponen ini ditarik ke bawah jadi angka 4 Ibu Bapak guru. So, komponen yang satu ini, komponen yang satu ini, Ibu Bapak guru berubah ini hanya dengan bisa dari angka yang ini digeser ke bawah 4 segitiga. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, itu merupakan salah satu ice breaking Ibu Bapak guru. Nah, ice breaking ini kita bisa gunakan sebelum kita mengawali pelajaran. Setelah berdoa, setelah kita kondisikan kelas dengan berbagai informasi yang guru Bapak, yang Bapak guru, Ibu guru juga ciptakan, bisa melakukan ice breaking dulu. Jadi dengan ice breaking itu kita memusatkan pikiran anak yang tadinya kan ya, kita nggak tahu ya. Anak itu sebelum masuk kelas bisa aja mereka sedang belajar, bisa aja sedang bermain dengan temannya, bisa aja sedang berantem. Bagaimana caranya kita memusatkan otak anak itu supaya lebih siap untuk belajar? Salah satunya adalah dengan menggunakan ice breaking. Ice breaking itu banyak Bu ya. Nanti kita pelajari bersama. Salah satunya ini. Ini merupakan juga budaya positif. Oke Bu. Dilanjut next. Untuk kali ini adalah kita akan membahas tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, oke. Nah, Ibu Bapak guru, konsep yang akan kita pelajari untuk sekarang ini untuk gambaran lebih jelasnya. Di sini adalah kita akan mempelajari budaya positif. Budaya positif ini terbagi ke dalam 6 komponen yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin belajar. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol segitiga dan restitusi. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Nah, untuk apa budaya positif ini? Orientasinya, ketika kita menjadi pembelajar, menjadi pendidik,
Nah, kita berorientasi bahwa siswa-siswa didik kita menjadi anak-anak yang berkarakter. Yang digembor-gemborkan oleh pemerintah sekarang adalah yaitu siswa-siswi kita mempunyai karakter P5. Betul? Apa itu P5 Bapak Ibu Guru? Oke, keren. Jadi anak itu harus mempunyai pendidikan sampai belajar Pancasila. Nah, seperti itu. Dari mana belajarnya? Kita belajar dulu dari budaya positif. Di sini kita akan belajar yang pertama, perubahan paradigma belajar. Menurut Dr. William Glasser, miskonsepsi makna kontrol. Sebelum kita berlanjut ke sana, Bu, saya mau bertanya dulu Bapak Ibu semua. Apa itu disiplin? Ada yang bisa dijawab? Apa itu disiplin? Ya Bu? Mematuhi peraturan. Keren. Disiplin adalah salah satunya adalah mematuhi peraturan, betul. Nah, tetapi konotasi ada yang lebih jelas lagi selain mematuhi peraturan? Ada yang mau menjawab lagi? Apa? Disiplin. Konotasi disiplin pasti ibu merungkut ya, Bapak Ibu guru. Kalau mendengar kata disiplin di otak kita itu, jangan di anak-anak, kita saja selaku manusia dewasa, ketika mendengar kata disiplin pasti ada rasa takut, ada rasa segan, ada rasa tidak nyaman, betul ya Bu ya? Nah, di sini Dr. William Glasser miskonsepsi makna kontrol. Guru kontrol murid, kalau misalkan itu sekarang nih, rata-rata itu pun yang saya lakukan sebelum pendidikan ini. Yang pertama, posisi kita satu, guru mengontrol murid. Dua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dua, yang ketiga selanjutnya, kritik dapat membuat orang bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk merasa. Oke, Ibu Bapak guru hebat semuanya. Di sini, kalau misalkan kita makna disiplin itu, guru mengontrol murid atau mengontrol siswa. Nah, sedangkan pada perubahan paradigma belajar yang baru, kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita yang mengontrol saja. Jadi biasanya kita mengontrol anak-anak itu orientasi kita bahwa kita itu harus mengkondisikan anak, harus bisa mengontrol. Tidak, pada dasarnya orang itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol orang lain, mengontrol diri sendiri seperti itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kan kalau pada miskonsepsi makna kontrol itu atau makna paradigma belajar seperti dahulu itu bahwa kritik dapat membuat orang bersalah dan dapat menguatkan karakter seperti itu. Atau semua penguatan positif seperti begini. Siswa memukul siswa yang lain. Miskonsepsinya kalau pemikiran kita awal bahwa yang memukul itu adalah salah. Nah, pada perubahan pendekatan teori stimulus respon pemikiran yang baru, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa anak ini memukul temannya? Pasti mempunyai tujuan. Apakah itu tujuannya salah ataupun betul? Itu tergantung pada tujuan, tergantung pada niatnya. Tetapi perilaku yang tadi memukul itu adalah pasti memiliki tujuan. Nah, kita berpikirnya ke situ. Nah, solusinya, tindak lanjutnya berarti kita harus mencari solusinya atas tindakan siswa kita yang menurut kita itu salah tadi, memukul tadi seperti itu. Kemudian, kritik dapat membuat orang bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kritik dapat membuat orang bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kita dulu berpikir bahwa ketika anak kita ada yang melakukan kesalahan, ketika kita kritik, kita tegur, kita berorientasi bahwa itu adalah dapat menguatkan karakter benarnya atau karakter salahnya yang kita tegur. Padahal semua orang memiliki gambaran yang berbeda tentang itu. Ketika anak kita melakukan kesalahan, contohnya tadi itu memukul, ketika kita tegur bahwa memukul itu salah, belum tentu terima sama anaknya. Kalau misalkan yang kita tegur itu kamu salah memukul, padahal kalau kita tidak tanya apa tujuannya dia memukul, pasti dalam hatinya orang saya tadi yang dipukuli duluan. Sedangkan kita tidak bertanya dulu alasannya seperti itu. Kemudian di sini miskonsepsinya lagi, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita selaku pendidik adalah orang yang dewasa dalam lingkungan kerja kita. Nah, ketika pada perubahan paradigma yang baru,
Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita selaku orang dewasa, kita rubah mindset kita. Ketika ketika kita mau menyampaikan pendapat kita kepada siswa, kita tanya, alangkah lebih baiknya kita pertimbangkan dulu apa itu namanya kemauan, apa itu namanya itu bakat anak, itu ditanya, itu akan lebih bijaksana. Itu menurut perubahan juga. Nah, yang kedua, kita di sini kita disiplin positif. Betul tadi yang ditanyakan dari awal oleh ibu guru tadi dijawab bahwa disiplin adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepentingan. Kita menghubungkan disiplin ini dengan ketidaknyamanan, betul ya Bu? Contoh, harus memakai seragam yang ditentukan oleh sekolah. Ketika kita bajunya basah, jangankan anak-anak, ketika guru pun ketika diharuskan hari ini memakai pakaian ini, bisa pakaian salah satu pakaian seragam, ada alasan yang lain ketika kita tidak bisa memakai, apa itu basah atau itu terselip atau bagaimana, pasti kita tidak nyaman. Ada di zona tidak nyaman kalau misalkan kita ingin melaksanakan disiplin, betul Bu? Nah, kemudian disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin positif di sini tujuannya adalah menanamkan kesadaran anak bahwa anak itu melakukan melakukan aturan-aturan dengan tidak dilanggar aturan itu tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi menimbulkan karakteristik dari anaknya itu sendiri. Tujuan disiplin positif adalah seperti itu. Contoh, hari ini memang ada aturan yang tertulis. Misal di sekolah ini pada hari Senin itu memakai baju pramuka, hari Selasa memakai baju apa dan apa. Nah, ketika itu peraturan tertulis, terkadang itu tadi anak ada rasa keterpaksaan dengan berbagai hal alasannya tidak memakai seragam yang ditentukan. Nah, disiplin positif ini istilahnya apa ya? Ibu bapak guru, manfaatnya atau tujuannya membangun karakter dari anak itu sendiri, dari dalam anak itu sendiri, bahwa kita harus mematuhi dan mentaati peraturan itu tanpa adanya sogokan. Pakai baju ini ya, awas ya, harus ikuti aturan ya. Nanti kalau kamu ikuti peraturan, nanti ibu kasih anak, nanti ibu kasih permen, nanti ibu kasih uang. Nah, tanpa adanya sogokan, tanpa adanya ancaman, kalau kamu tidak memakai baju seragam pada hari Senin ini, maka kamu akan ibu berdirikan di depan kelas selama 2 jam. Itu kan ancaman ya Bu. Nah, tanpa juga hukuman, karena kamu tidak memakai baju pramuka hari Senin, maka kamu lari di lapangan 10 kali. Itu kan ancaman dan juga hukuman ya Bu ya. Nah, itu dapat mematikan karakter pada anak itu sendiri. Nah, tujuan dari budaya positif ini dilaksanakan agar timbulnya atau menumbuhkan kesadaran anak untuk mematuhi aturan tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Bisa dipahami Bapak Ibu guru sampai di sini? Mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Nah, kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kita sebagai pendidik di instansi sekolah ini, kewajiban kita adalah yaitu tadi menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif, yang itu adalah dari dasar diri sendiri, motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, seperti itu ya. Kemudian materi yang ketiga yang kita bahas yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Apakah semua kita di sini adalah manusia? Iya. Pasti ya, ada juga ekosistem di sekolah itu yang rata-ratanya adalah manusia yang hidup. Hewan jarang ya Bu ya, gitu. Tumbuhan banyak. Yang paling dominasi adalah manusia. Nah, di sini yang kita bahas Ibu Bapak Guru, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai atau memiliki kebutuhan dasar. Di sini kebutuhan dasar manusia ini Bu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini udah pasti. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup di sini bisa dengan contoh, misalkan bertahan hidup. Apa ya, Ibu? Ini boleh dituliskan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini
adalah seperti makan, tempat tinggal, gitu ya, ekonomi, gitu ya, perekonomian kalau misalkan kita orang dewasa. Nah ini adalah komponen dari bertahan hidup. Kemudian ada yang kedua ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Contoh, kasih sayang dan rasa diterima seperti apa ya Bu ya? Ingin disayangi ya, otomatis itu ingin diterima, ingin disayangi. Kalau dalam kelompok kita kerja sekolah gitu ya, ingin diakui, adanya pengakuan, adanya diterima. Oh iya, datang si ibu ini, salam, senyum, sapa salam. Nah itu adalah salah satu komponen dari kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kemudian, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan. Apa penguasaan di sini? Penguasaan di sini adalah pengakuan. Contoh, di sekolah ini saya adalah guru kelas 6. Bisa, ibu guru adalah guru kelas 6. Kemampuan saya adalah membimbing anak-anak di fase apa Bu kalau kelas 6? Di fase C ya, di fase C. Nah, adanya pengakuan bahwa saya itu bisa gitu lah. Seperti ini adalah kebutuhan manusia. Saya bisa menyanyi, ini diakui kalau saya itu bisa nyanyi. Ya seperti itu Bu. Ini adalah kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan. Contoh, Bapak Ibu guru di kelas itu misalkan punya metode baru untuk mengajar. Sedangkan ada ditentukan metode-metode yang lama. Saya ingin menerapkan metode baru ini. Nah, disinilah kebutuhan dasar kebebasan. Contoh anak-anak di sekolah, saya suka matematika, tapi ibu guru ngajarinnya menggambar. Nah, disinilah kebutuhan dasar manusia. Butuh kebebasan seperti itu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kesenangan. Bapak Ibu guru tidak akan lepas dari gadgetnya, walaupun satu hari bisa nggak Bapak Ibu guru lepas dari gadgetnya? Tidak bisa. Bisa tidak? Tidak. Kenapa tidak bisa? Karena itu Kebutuhan, kesenangan. Iya ya Bu ya. kebutuhan informasi. Betul, kebutuhan informasi, healing dengan gratis tidak bayar pakai kuota. Nah, itu adalah kebutuhan dasar kesenangan karena kita itu butuh yang senang-senang gitu ya. Memang itu kebutuhan dasar manusia. Kita tidak mempunyai kebutuhan dasar manusia, tidak mungkin kesenangan itu kita wajibkan gitu ya. Kemudian hubungannya kebutuhan dasar manusia tadi dengan materi yang akan kita pelajari selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Begini, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Yang tadi kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi. Bagaimana caranya kebutuhan dasar yang 5 tadi akan dilakukan dan akan diperbuat untuk mendapatkan kebutuhan dasar tadi, baik dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang tidak baik. Betul tidak? Contoh, saya ingin mendapatkan kesenangan. Saya senang memakai baju yang bagus. Saya senang memakai baju yang baru. Bagaimana caranya kebutuhan dasar itu akan terpenuhi? Ya kan? Dengan cara membeli bisa. Dengan cara kalau tidak punya uang membeli, dengan cara membelinya bisa cash, bisa kredit. Yang penting kebutuhan dasar manusia kesenangannya itu bisa terpenuhi, betul tidak? Itulah kebutuhan dasar. Itu pun kita kaitkan dengan siswa. Nah, kita harus sadar bahwa siswa kita pun mempunyai 5 kebutuhan dasar. Dan itu mereka akan penuhi dengan berbagai cara. Contoh yang tadi, bertahan hidup. Anak-anak dikasih uang jajan, lapar kan ketika di sekolah dikasih uang jajannya sedikit. Misalkan ada anak kasus meminta uang kepada temannya, namanya bahasa itunya apa ya Bu ya? Memalak gitu, malak. Kenapa malak? Karena dengan motif, ketika kita tanya motifnya itu karena apa? Mau jajan, uangnya tidak cukup. Nah, tapi anak ini melakukannya dengan cara yang salah. Seperti itu. Dasar melakukan hal tersebut adalah apa? Kita memenuhi kebutuhannya itu tadi. Kebutuhan dasar manusia tadi yaitu kebutuhan bertahan hidup. Seperti itu Ibu Bapak Guru. Bisa dipahami untuk maksud dari kebutuhan dasar manusia ini itu ya Bu ya. Nah, di sini Bu, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2 Bu. Ada motivasi ekstrinsik. Selamat datang Bapak. Silakan Bu.
Motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Iya, gitu. Ekster, inter. Kalau ekster berarti luar, kalau inter berarti dari dalam ya. Keren, luar biasa, Bapak Guru, hebat. Nah, di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalkan murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum, ini merupakan motivasi intrinsik. Contoh, iya, ada satu kasus anak ini tetap aja tidak pernah bolos gitu ya, tidak pernah bolos. Kenapa tidak pernah bolos? Ternyata ada satu anak tidak pernah bolos ini karena dia menghindari hukuman, karena adanya aturan yang tertulis tidak boleh bolos gitu ya, harus rajin sekolah, tidak boleh bolos. Itu ada motivasi ekstrinsik dari luar karena adanya aturan gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan apa ya kasusnya ya, kita gambarkan misalkan, oh saya rajin ketika jam olahraga, ketika bersama guru olahraga saya tidak pernah tidak mengikuti. Saya rajin, kenapa? Karena guru olahraganya baik, suka ngasih permen misalkan. Nah, ini adalah mendapatkan imbalan ya atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah, apakah itu motivasinya motivasi dari dalam atau dari luar kira-kira Bapak Ibu Guru? Kalau mendapatkan imbalan dari dalam atau dari luar? Dari luar. Berarti itu adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki. Nah, si anak tadi ketika misalkan ada pelajaran olahraga, dia tetap rajin datang ke jam pelajaran olahraga. Karena saya ingin mengenali diri saya bahwa saya itu memang anak sekolah yang memang kewajibannya adalah belajar, dan saya suka dengan pelajaran olahraga ini tanpa digiring-giringi oleh imbalan, tanpa juga takut dihukum. Nah, itulah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Inilah maksudnya dari disiplin positif itu, yaitu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa itu, baik dalam segi aturan maupun dalam segi memenuhi kebutuhan hidupnya tadi. Bisa dipahami Bu, nyambung materinya, bisa dipahami sampai sini. Bapak Guru hebat semuanya. Di sini ada konsep disiplin. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal, gitu ya. Nah, dan seperti ini Ibu. Adanya hukuman dan adanya penghargaan. Ketika ada siswa misalkan tidak mengerjakan PR, Ibu Bapak, ketika tidak mengerjakan PR, maka di sini adanya hukuman, betul? Iya. Biasanya rata-rata kalau anak tidak mengerjakan PR itu kasih hukuman, Bu. Ya, hukuman di sini berdampaknya apa, Bu? Ini berdampaknya menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, betul Bu? Kalau misalkan anak yang tidak mengerjakan PR, kamu saya hukum kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu berdiri di depan kelas, otomatis ini menyakitkan anak, Ibu Bapak. Anak merasa tersakiti. Kemudian tidak nyaman, anak pun akan merasa tidak nyaman. Orang-orang kadang aku berdiri di depan, malu pasti tidak nyaman. Murid takut, mau besok nggak bakal sekolah lagi, takut gitu. Kemudian memaksa anak untuk berdiri di depan Ibu Bapak Guru. Sebenarnya dengan tidak sengaja Ibu Bapak Guru merampas kebebasan anak itu sendiri. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Nah, kalau meskipun mengerjakan PR tapi mengerjakan ngambil tugas orang, padahal itu adalah tugas orang, menyembunyikan kesalahannya. Rata-rata seperti itu. Kemudian murid menjadi rendah diri. Aduh, dia di pojok seperti tahu. Rata-rata seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selain hukuman, disiplin dengan identitas gagal ada adanya penghargaan. Satu, kalau kita misalkan anak mengerjakan PR terus, keren. Karena kalian sudah mengerjakan PR kamu adalah yang terbagus, yang terbaik, Ibu kasih reward, Ibu kasih hadiah misalnya. Nah, ternyata di balik penghargaan itu Ibu, ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak efektif.
Satu, tidak efektif, Bu. Kenapa tidak efektif? Merusak hubungan. Adanya sifat iri. Betul? Dikarenakan sifat manusia, Bu, ketika mendapat hadiah pasti senang. Baik itu orang yang berada maupun orang yang kurang. Ketika mendapatkan hadiah pasti rasa bahagia, senang. Nah itu akan menimbulkan sifat ini pada teman yang lain. Ya, seperti itu, Bu. Kemudian mematikan kreativitas. Keringanan, aku gagal terus. Yang akhirnya anak tidak mau melakukan yang terbaik. Pasti si ada lagi yang dapat hadiah. Pasti si ada lagi yang dapat hadiah. Seperti itu adalah mematikan kreativitas. Mengukur dengan sistem ranking. Nah, ibu kenapa di kurikulum sekarang apakah ada rankingnya? Yang ibu bapak guru lakukan sekarang ini ada rankingnya tidak? Tidak. Karena itu tadi menghukum dengan sistem ranking. Aku ranking kita bocor, ranking terakhir. Nah itu menyakitkan. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Itu adalah konsep disiplin dengan identitas saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah bapak ibu ini lakukan di sekolahnya atau di kelasnya? Dilakukan tidak? Kadang dilakukan, kadang tidak. Nah, ya. Setelah kita nanti belajar, mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya. Kadang dilakukan, kadang tidak. Dan itu adalah kita timbang-timbang apakah identitas gagal ini banyak negatifnya atau seperti itu ya. Sekarang kita akan mempelajari kalau misalkan ada identitas gagal, otomatis ada identitas sukses. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Satu, adanya konsekuensi. Kita bahas satu-satu. Adanya konsekuensi. Konsekuensi di sini adalah penguatan jangka pendek. Nah, penguatan jangka pendek seperti apa? Penguatan jangka pendek ketika anak melakukan tidak melaksanakan PR, kita tanya, kenapa kamu tidak melaksanakan PR? Nanti dia mengungkapkan alasan kesiangan, Bu, tiduran, Bu. Kita kuatkan. Nah, kalau misalkan memang mengerjakan PR-nya kamu ketiduran, berarti kerjakannya setelah pulang sekolah. Kita kuatkan. Tetapi kenapa jangka pendek harus terus diulang, Bu? Karena ini konsekuensinya kalau disiplin sukses penguatan jangka pendek. Jadi sekali dikasih tahu sudah aja gitu ya. Jadi jangka pendek harus berkelanjutan. Betul. Perlu monitoring berkelanjutan yang tadi tidak perlu monitor setelah ini dilaksanakan nanti ke depan kita lihat kerjakan tidak PR-nya. Nah itu adalah monitoring berkelanjutan. Ada stimulus respon yang tadi tidak menjadi berubah gitu ya ke arah yang lebih baik. Kemudian murid menghormati peraturan. Nah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan seperti itu. Contoh ini. Kenapa konsekuensinya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan? Jadi kalau misalkan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan itu, anak itu tidak direnungi, tapi dia langsung ambil pelajarannya ketika yang dilakukan salah. Dia cepat-cepat bagaimana caranya mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya seperti itu. Kemudian di sini Bu, ketika di identitas sukses itu ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, restitusi mohon maaf Ibu ini kurang salah. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Di sini kalau disiplin dengan identitas sukses itu adanya restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, harus bertanggung jawab. Tidak bisa itu murid nanti tidak bertanggung jawab. Gus ngaku kan tidak Bu. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nanti kita ambil ketika dilakukan kesalahan nanti kita bimbing, kita dampingi sampai ada pemecahan masalahnya. Nanti kita bahas itu selanjutnya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada direct control, dirinya memegang kontrol. Jadi yang memegang kontrol itu bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu untuk konsep jadi. Kemudian Ibu, Bapak guru hebat semuanya. Di sini ada posisi yang kelima adalah posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ada yang sudah mendengar apa itu posisi kontrol, apa itu segitiga restitusi? Baru dengar atau sudah mendengar? Ada yang sudah mendengar posisi kontrol, segitiga restitusi Ibu? Hal yang aneh. Tapi yang baru dengar, oke, kalau misalkan baru dengar kita akan bahas bersama-sama Ibu guru, Bapak guru. Nah di sini pendekatan restitusi, pengertian
pengertian dari pendekatan dari restitusi itu sendiri adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi seperti ini Ibu Bapak Guru. Ketika anak ada yang melakukan kesalahan, murid itu bisa memperbaiki masalah mereka tanpa adanya dulu bimbingan, tanpa adanya dulu masukan dari siapapun. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka harus bisa memperbaiki kesalahan itu sendiri tanpa ada motivasi ekstrinsik seperti itu. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi seperti apa? 1. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. Nah, di sini kita jelaskan dulu Ibu Bapak Guru. Ketika anak misalkan melakukan kesalahan, misal anak tidak memakai atribut sekolah, anak itu tidak memakai atribut sekolah yang ditentukan. Nah, ketika kita melakukan restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Oh, ternyata kalau misalkan tidak memakai atribut sendirian itu tidak bagus kelihatannya, yang lain pakai, dia sendiri tidak. Nah, dari kesalahan itu dia bisa belajar. Ternyata tidak bagus gitu. Bukan karena disuruh oleh guru, bukan takut dihukum, karena memang tidak bagus. Nah, itu ciri restitusi, menimbulkan kesadaran seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Ketika tadi ada siswa yang memukul temannya, dia dapat memperbaiki hubungan. Otomatis ketika siswa ini memukul, siswa yang dipukul ini pasti marah kepada siswa yang memukul ini. Bagaimana caranya dia memperbaiki hubungan? Nah, disitulah tujuan dari restitusi ini. Ciri restitusi ini adalah seperti itu, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi tidak dipaksa anak ini untuk melakukan aturan, tapi ini bukan tawaran. Kamu melakukan lebih baik, kamu tidak melakukan berarti tidak baik. Seperti itu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri yang tadi jadi itu akan menimbulkan motivasi intrinsik. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Contoh tadi ada siswa yang memalak siswa yang lainnya. Itu kita itu di dalam restitusi cirinya mencari kebutuhan dasar apa yang berusaha dia penuhi seperti itu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokusnya itu pada karakter siswa itu seperti itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, yang tadi restitusi itu sejenis metode. Nah, penerapannya bagaimana? Ketika ada anak melakukan, contoh saya ambil contoh dulu. Ketika anak melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi ini dengan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya ambil contoh satu. Ketika anak itu di sekolah, saya lihat anak itu ada yang merusak hasil tugas siswa, hasil tugas temannya. Ada salah satu anak yang merusak hasil tugas temannya. Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh ibu guru? Ketika ada anak yang merusak tugas temannya, apa yang membuat ibu guru lakukan? Ya, kemudian ya, kemudian anak tersebut benar-benar melakukan atau tidak, karena kan kita tidak tahu anak tersebut melakukan. Mungkin saja kan temannya yang dulu itu yang melakukan, tapi dia melakukan pembelaan diri. Betul, karena ini tindak lanjutnya untuk penyelesaian ibu kira-kira bagaimana? Kalau menurut saya berarti anak tersebut yang melaporkan dengan yang dilaporkan itu harus dipanggil terlebih dahulu, ya. Terus setelah dipanggil, nah kita tanya yang sebenarnya itu seperti apa. Nah setelah kita tahu, secara otomatis kita bisa mengambil keputusan apa yang harus kita ambil. Terima kasih luar biasa, tepuk tangan untuk ibu guru kita yang satu ini. Ya, ibu guru hebat semuanya rata-rata seperti itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya, kita panggil, terus lalu kita ambil langkah bagaimana cara memecahnya. Jadi yang memecahkan masalah itu adalah kita. Kita setelah ada datanya bahwa kesalahan itu dilakukan apa, lalu kita bagaimana caranya untuk memperbaikinya, kita yang melakukan. Nah, sekarang Bapak Ibu guru, apakah itu sesuai dengan segitiga restitusi yang kita pelajari sekarang? Apakah kegiatan itu sesuai dengan kita?
Ketika ada anak yang merusak tugas temannya, yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ada 3 langkah kan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah. Contoh, kita panggil anaknya yang merusak tugas temannya tadi. Kita validasi tindakannya dengan cara kita ajukan pertanyaan Bapak Ibu guru. Kamu tentu punya alasan kan? Anak yang manis, anak yang cantik, kamu tentu punya alasan kan? Kenapa kamu merusak tugas temanmu? Apa alasanmu? Kita tanya dengan baik. Maka dia akan mengutarakan alasannya. Alasan saya merusak ini, misalnya. Alasan saya merusak bisa. Alasan saya merusak adalah karena tugas temannya lebih bagus, rata-rata seperti itu. Kemudian dengan cara yang ada cara yang lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalkan. Kalau misalkan memang tugas kamu kurang baik daripada tugas temanmu, ada nggak cara yang lain selain merusak tugas temanmu? Nanti dia jawab sendiri. Oh misalkan, ya Bu, aku misalkan tugas gambar saya ada tugas menggambar. Ya Bu, tugas menggambarnya saya harus lebih bagus lagi. Misalkan dia jawab seperti itu. Nah itu adalah langkah memvalidasi tindakan. Kita tanya dulu motifnya itu apa. Dia melakukan kesalahan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ketika kita panggil anak yang bersalah itu, mau tidak mau ketika kita panggil pun anak ini sudah merasa, karena kita sebagai guru mereka sudah merasa takut. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita stabilkan dengan cara misalkan memang dia kan salah. Iya, memang kamu salah. Telah merusak hasil tugas temanmu. Tetapi kamu adalah bukan orang yang pertama yang merusak, yang melakukan hal tersebut. Bisa kita stabilkan ya. Kita angkat istilahnya gitu. Kita angkat dulu nih. Kita stabilkan dulu identitas. Bukan hanya kamu yang pertama melakukan yang ini, misalkan orang lain pun pernah. Nah, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, setelah kita stabilkan identitasnya, mereka akan merenung sendiri. Si anak itu ketika kita lakukan itu, ketika kita stabilkan identitas, anak itu sudah merenung sebenarnya. Kemudian ketika anak terlihat sudah merenung, dan identitasnya sudah stabilkan, kita tanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas yang seperti itu. Keyakinan kelasnya misalkan menghargai dan menghormati orang lain. Nah, kamu punya keyakinan kelas kan? Iya Bu. Keyakinan kelas kamu apa salah satunya? Menghargai dan menghormati orang lain. Nah, apakah dengan merusak hasil tugas kamu sudah menghargai orang lain? Belum. Nah, bagaimana kalau itu? Ya, saya harus tidak boleh merusak Bu. Saya harus kalau misalkan tugas saya mau bagus berarti saya harus belajar lagi. Berarti apa yang kamu akan perbaiki kesalahan kamu? Saya akan minta maaf kepada teman saya yang saya rusak. Saya akan belajar lebih giat lagi. Nah, timbullah motivasi intrinsik dari siswa itu. Tanpa kita kasih solusi, tanpa kita kasih ancaman, tanpa kita kasih hukuman, anak itu sudah memperbaiki kesalahan. Itulah fungsi tujuan dari segitiga restitusi. Langkahnya gampang Bu, cuma 3. Betul? Yang tadi, nah akurkan sekarang, cocokkan dengan yang tadi pendapat Ibu Guru, yang rata-rata kita pakai Bu. Sebelum kita mempelajari materi, termasuk saya Bu, termasuk saya Pak, saya juga memakai seperti itu. Tindakan yang saya gunakan adalah seperti itu. Saya panggil, saya tanya, setelah tahu dan tanya kesalahan itu, saya ambil tindakan, apakah itu hukuman apakah itu berupa penugasan atau bagaimana lah, itu seperti itu. Itu yang biasa saya lakukan. Tapi ketika kita cocokkan, kira-kira cocok enggak dengan segitiga restitusi yang kita pelajari saat ini? Kegiatan yang tadi cocok, tidak cocok, atau kurang cocok dengan segitiga restitusi? Cocok. Kalau yang tadi Ibu Guru karena keputusan terakhir dalam keluarga kita yang nanti. Kalau misalnya menurut ini segitiga restitusi ini berarti kan anak itu sendiri yang Iya betul. Jadi kalau misalkan dengan cara yang tadi yang biasa kita lakukan Bu, jangan salah loh termasuk saya, seperti itu biasanya. Tetapi ketika sudah mempelajari segitiga restitusi, oh ternyata ini kita juga tidak dianggap salah. Anak itu tidak akan berkonotasi bahwa ibu guru itu karena ibu guru itu kejam. Tidak akan ada konotasi seperti itu. Tidak akan ada image jelek kepada kita. Tetapi timbullah. Tapi kan tujuan dari hal baiknya tercapai dengan segitiga restitusi.
Oke, ini Ibu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Anak dipanggil, anak divalidasi tindakannya, anak distabilkan identitasnya, kemudian ditanyakan keyakinan kelasnya. Nah, di sini adalah contohnya. Nanti saya share videonya ya Ibu Bapak Guru supaya lebih dipahami gitu. Salah satunya seperti itu. Nah, sekarang perbedaannya Bu. Anda sudah dipelajari itu adanya hukuman gitu ya, adanya penghargaan, kemudian dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini kita ambil kasus Bu. Siswa sering tidak mengerjakan PR contohnya. Nah, kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Biasanya begitu ya Bu. Tidak mengerjakan PR, hormat 10 menit. Tidak mengerjakan PR, tulis 2 halaman. Gitu. Sehingga akan menimbulkan murid merasa takut, marah. Mending kalau takut pukul Bu, Pak. Mending kalau merasa takut pukul, ya marah. Awas Ibu Bapak Guru tadi menghukum saya menulis 2 halaman sampai tangan saya pegal, saya coret, saya rusak motornya. Kalau begitu bagaimana? Fatal kan? Itu menimbulkan apa namanya? Bukan kita menghukum itu hasilnya baik, tetapi justru menimbulkan karakter yang buruk. Nah, kemudian Ibu Bapak Guru hebat semuanya. Kalau konsekuensi, nih di sini nih guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Lantaran mengerjakan PR, kamu tidak mengerjakan PR, maka kerjakan tugas kamu 3 kali lipat. Nah, konsekuensi itu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Guru tegas gitu ya, alisnya yang sapu. Nah, alisnya naik, suara lantang. Kamu tidak mengerjakan PR gitu ya. Nah, seperti itu konsekuensi Bu. Sehingga siswa pun menghormati peraturan. Gambarnya pun siswa cenderung sedih Bu. Yang ini apa lagi? Kalau dihukum, urut aja Bu. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah, bagaimana kalau misalkan kita itu melakukan tindakannya dengan restitusi? Satu, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang tadi ya, hanya membantu, bukan menyelesaikan masalah. Guru itu fungsinya hanya membantu. Mereka ya sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Kemudian, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Guru pun terbuka. Ibu, ya, tidak mengerjakan PRT karena saya semalam disuruh mama mau jagain adik Bu. Dengarkan sama kita selaku apa namanya ulah dia mengerjakan PRT. Ibu, jangan ngerjain PRT saya. Wah, sekarang ngomong itu kita sudah stop. Kalau wanita mengerjakan PR 3 kali lipat kamu tulis. Tapi kita berpikiran atau berpemikiran terbuka. Oh, itu bedanya Ibu, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan restitusi ini ya Bu ya untuk ke depannya ya. Jadi sistem hukuman kita pendam dulu Bu gitu ya. Kita akan mempelajari 5 posisi kontrol. Kita selaku guru, selaku pendidik, selaku orang dewasa, hendaknya memiliki 5 posisi kontrol ini Bu. Bukan hendaknya, kita mengenali. Bukan kita harus mempunyai 5 posisi kontrol ini, tapi kita sebagai orang dewasa, sebagai pendidik, kita harus mengenali dulu nih 5 posisi kontrol. Kita itu 5 posisi kontrol ini yang pertama adalah penghukum, yang kedua teman, yang ketiga pemantau, yang keempat manajer, yang kelima pembuat rasa bersalah. Nah, kita selaku orang dewasa ini pasti 5 posisi kontrol ini pernah kita lakukan. Sadar tidak disadari pasti pernah kita lakukan dengan kelima posisi kontrol ini. Next, mari kita cari tahu kelima posisi kontrol ini seperti apa. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kita langsung saja kita ke kasus. Nah, ketika kita selaku orang dewasa, selaku pendidik, penerapan 5 posisi kontrol ini kita harus memahami dulu nih Bu. Nah, di sini ada kasus siswa merusak tugas temannya karena tugas temannya lebih bagus. Nah, kita ambil kasusnya itu aja biar nggak liar gitu ya, biar nggak pusing. Nah, yang pertama, ketika ada siswa yang merusak tugas orang lain, ketika posisi kontrol kita lakukan sebagai penghukum, apa yang akan kita lakukan? Seperti ini kalau kita melakukan sebagai posisi kontrol. Kenapa kamu merusak tugas temanmu? Kamu salah, lalu berdiri di depan kelas. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kira-kira kalau misalkan kita memposisikan diri sebagai kontrol penghukum,
Kira-kira mimik muka kita akan seperti apa, Bu? Bapak Ibu guru, mimik kita akan seperti apa ketika kita melakukan memposisikan diri kita sebagai penghukum? Kalau misalkan seram, betul lah, seram, mukanya merah, si naonnya muka merah teh Bapak Ibu, si anakku kalau muka merah, merah mukanya pasti seram ya kalau misalkan kita melakukannya sebagai ya menakutkan, betul Bu, menakutkan Bu, keren. Nah, kemudian kalau misalkan posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, apa yang akan kita lakukan? Kita cari tahu. Nah, kalau misalkan kita memposisikan kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, begini, kenapa merusak tugas tenangmu? Nah, ibu guru kecewa sama kamu, nada suara kita rendah nadanya, lebih rendah daripada anak tadi. Kenapa nah? Kita yang merendah suara, seolah-olah membuat anak itu seperti merasa bersalah. Bagaimana caranya buat? Kenapa nak kamu merusak hasil temanmu belajar? Itu kan salah. Padahal ibu guru itu sangat bangga sama kamu, tapi kenapa kamu mengecewakan itu? Nah, posisi ketika kita menegur kesalahan anak itu dengan posisi kontrol membuat rasa bersalah, dengan ada seperti itu, dengan salah seperti itu adalah membuat rasa bersalah, anak akan sedikitnya akan merasa bersalah. Ya, saya salah dalam melakukan itu. Nah, kemudian kita ketika ada kasus itu memposisikan kontrol kita sebagai teman. Nah, kan ada dua tadi ya kan, posisi kontrolnya ya. Yang ketiga adalah sebagai teman. Apa yang akan kita lakukan? Seperti ini salah satunya. Ayolah yang jujur, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Bawa temannya kamu. Jangan kayak gitu. Bagaimana lah memposisikan kontrol kita sebagai teman? Jangan kayak gitu. Nah, itu salah. Ibu guru bangga asalnya sama kamu, tapi sama kamu salah ya bagaimana? Bisa itu. Karena memposisikan diri kontrol itu sebagai teman. Berbicaranya kayak teman. Kemudian di sini ada posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di sini sebagai pemantau seperti apa? Posisi kontrol sebagai pemantau itu adalah lebih ke data. Jadi kita itu harus spesifik dulu, harus akurat dulu datanya. Misalkan si anak ini ada yang laporan bahwa anak ini tadi merusak tugas temannya, sedangkan kita tidak melihat dengan jelas. Kita harus datanya harus akurat dulu, betul tidak anaknya misalkan. Oh yang laporannya itu buat 3 orang dengan laporan yang sama, melihat mereka atau enggak ibu guru sendiri yang melihat, misalkan bapak guru sendiri yang melihat, itu kan datanya akurat. Nah, baru ibu posisikan, kamu sudah merusak hasil tugas temanmu, ibu melihatnya tadi, atau teman-temanmu ada beberapa yang tadi melihat apa konsekuensinya. Ketika kamu merusak, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana cara memperbaikinya gitu. Nah, itulah posisi posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi harus ada datanya dulu. Tidak bisa kita langsung memanggil anak, misalkan kita kasih konsekuensi, kita tanya konsekuensinya apa, sedangkan kita tidak punya datanya. Itu adalah posisi kontrol. Misalkan contoh kasus yang lainnya, misalkan anak ini dilaporkan, anak ini selalu kesiangan. Kita harus ada datanya dulu, anak ini udah berapa kali kesiangan. Kita ada datanya dulu, dicatat, oh iya, anak ini udah mukul anak berapa kali, ada datanya. Kita posisikan kontrol kita sesuai dengan data. Nah, seperti itu. Kemudian, posisi kontrol terakhir ada sebagai manajer. Biasa dengan kata manajer ya Bu, manajerial. Manajer kan berarti namanya yang mengatur, manajer. Nah, posisi kontrol manajer, bagaimana perlakuannya akan kita lakukan terhadap kasus ini? Yaitu dengan seperti ini. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya. Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kita tanya. Anak itu ditanya dulu, seperti restitusi ditanya dulu validasi tindakannya, kemudian kita ajak untuk memecahkan solusinya. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana cara memperbaikinya? Jadi diajak ngobrol, ditanya dulu kesalahannya, apa yang dia lakukan, kemudian kira-kira tanya kembali bagaimana untuk memperbaiki. Itu adalah posisi kontrol manager. Jadi posisi kontrol itu adalah kira-kira Bapak Ibu guru setelah kita pelajari bersama, yang sering Bapak Ibu guru lakukan posisi kontrol yang mana Bapak Ibu guru? Yang mana Bu? Membuat rasa bersalah, karena Ibu Birma ini orangnya lembut ya. Nah jadi dibuat rasa bersalah. Kalau Ibu yang satu menghukum, Ibu sering menghukum, kelihatan Ibu tidak
kayak sama sekali baik hati. Kalau ibu biasa melakukan posisi kontrol yang mana? Kontrol teman yang kelihatan anak-anaknya dekat ya sama ibu. Kalau bapak coba saya tanya, sering melakukan posisi kontrol yang mana? Menghukum, bapak sering menghukum. Nah, sekarang bapak ibu guru, ketika kita sudah tahu 5 posisi kontrol kita, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, silahkan bapak ibu pilih posisi kontrol kita mau yang mana, mau posisikan lebih efektif yang mana ketika menimbulkan motivasi intrinsik anak untuk berdisiplin itu ya. Bapak ibu guru bisa dipahami? Materi yang kelima ini bisa dipahami? Oke, nanti kalau ada pertanyaan nanti di sesi selanjutnya. Yang keenam tadi di segi 3 restitusi adanya menanyakan keyakinan kelas. Nah, ibu bapak guru, keyakinan kelas itu apa sih? Ada yang sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Ada yang bisa menjawab? Keyakinan kelas itu apa? Beda nggak antara keyakinan dengan peraturan? Keyakinan kelas, peraturan kelas, beda atau sama? Beda. Bedanya apa, Bu? Beda. Nah, kita bahas ya, Bu ya. Oke. Kayak beda keyakinan sama peraturan beda atau sama? Gitu-gitu kene gitu ya pada. Gak kesannya agama. Oke, beda. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kita bahas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu ibu nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di kelas yang sepakati bersama dengan anak-anak kita. Nah, kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Ini bisa tersirat, bisa tersurat dan contoh. Yang biasa kita terapkan, jangan membuang sampah sembarangan. Betul, Bu? Itu peraturan kan? Jangan membuang sampah sembarangan. Tetapi kalau misalkan kita buat keyakinan dengan bahasa yang lebih halus, buanglah sampah pada tempatnya. Bahasanya lebih positif, lebih halus gitu. Keyakinan misalkan, jadi di keyakinan next, di keyakinan kelas itu, nah kita lihat, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan itu di abstrak lebih apa ya, lebih tidak jelas gitu ya, lebih menggambarkan lebih tidak jelas kalau misalkan keyakinan. Beda dengan peraturan, tidak boleh buang sampah sembarangan, harus memakai seragam yang rapi, datang tepat pada waktunya, itu kan peraturan tegas gitu. Beda dengan keyakinan. Keyakinan kelas berupa pertanyaan berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi bahasanya bahasa yang halus, bahasa yang positif gitu kalau keyakinan. Kalau keyakinan kelas, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak agar mengajinya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat pendapat. Kemudian meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak diterapkan 1 tahun full, Bu, Pak. Jadi bisa keyakinan kelas itu misalkan, ininya 1 semester diganti keyakinannya. Kita diobservasi, kita itu dulu. Apa namanya? Ya, direvisi betul dulu. Nah, sesuai dengan kebutuhan kelas betul sekali. Jadi kalau keyakinan kelas itu fleksibel istilahnya gitu, tidak mutlak seperti peraturan gitu ya. Kemudian ganti kalimat dalam bentuk menjadi positif. Contoh, jangan berlari-lari di kelas menjadi berjalan. Kalau jangan berlari-lari kan kalau masih ke aturan tadi yang membuat tidak nyaman, tetapi berjalan dari kelas gitu. Otomatis kalau berjalan di kelas ya jangan lari dan seperti itu ya. Nah, kemudian keyakinan kelas ditempel di sini. Next, kita kasih contoh. Nah, di sini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas ini. Jadi si anak itu silahkan keyakinan kelas yang mau membuatmu seperti apa kelas kamu. Ada yang ibu tidak boleh makan minum di kelas. Kan kalau ada kata tidak boleh, istilahnya kan katanya tegas gitu ya. Jadi kita ganti misalkan hanya boleh minum saat belajar. Nah, jadi tidak boleh makan gitu ya. Hanya boleh minum berarti otomatis dia hanya tidak boleh minum abstrak berarti tidak boleh juga makan. Paham ya? Nah, next di sini adalah ada anak-anak. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang dibikin setelah dirangkum dari hasil anak itu.
tadinya tidak boleh berbicara kasar. Nah, kita rubah ke bahasa yang lebih halus. Berbicara sopan santun. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Dirubah kalimatnya menjadi bahasa yang bersih. Senantiasa tepat waktu. Kemudian kalau tidak boleh kalau peraturan tidak boleh berpakaian kotor, berpakaian rapi. Kemudian tidak boleh jahat sama teman, misalnya. Ramah pada teman. Kita berubah bahasanya menjadi bahasa yang lebih positif. Kemudian tidak boleh misalkan egois atau bagaimana, jadi saling membantu. Gitu. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa, Ibu Bapak sudah melakukan membuat keyakinan kelas ini, kesepakatan kelas ini di kelas bersama anak-anaknya. Belum, mudah-mudahan sekali ini nanti kita terapkan ya. Oke, Ibu Bapak Guru hebat semuanya, yang kita bahas pelajari tadi yang ke-6 tadi. Untuk apa orientasi pokoknya, yaitu untuk melahirkan siswa-siswi kita yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Komponennya yang komponen dari profil pelajar Pancasila ini adalah dimensinya, yaitu yang pertama adalah ada berapa coba? 6 ya. Ingat-ingat Ibu nih, sekarang kan kita masuk ke IKM ya, kurikulum merdeka. Nah, ini orientasinya Bu, kita itu ketika melaksanakan kurikulum merdeka, Bapak Ibu, kita itu melahirkan siswa-siswi yang berkarakter profil pelajar Pancasila dengan dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam adalah berkebinekaan global. Itu adalah orientasi kita mempelajari budaya positif ini adalah untuk melahirkan siswa-siswi kita yang berkarakter dan profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu guru hebat semuanya, setelah apa yang kita pelajari, mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan ketika disosialisasikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya, untuk tugas pokok kita itu bisa berjalan lebih baik dan kita bisa menghasilkan anak-anak siswa didik kita yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ketika guru bergerak, Indonesia maju. Itu apa namanya? Moto kita. Guru bergerak, Indonesia maju. Jadi gini Bu tangannya, guru bergerak di samping, Indonesia majunya ke depan. Oke Bu, bisa dipahami? Ayo. Guru bergerak, Indonesia maju. Sekali lagi Bu, guru bergerak, Indonesia maju. Sekian Ibu Bapak Guru, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Maria Mustaje sebagai kepala sekolah SDN 2 Kalung. Alhamdulillah dengan adanya calon guru tunggal banyak membantu dan semoga juga ilmunya bisa bermanfaat untuk pendidikan, terutama untuk anak-anak SD. Semangat dan terus semangat.